Ada yang semakin kepanasan gara-gara videonya kemarin saya berikan reaction. Oke, langsung aja kita akan bahas. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik ya. Jadi di video ini saya akan kembali lagi menanggapi ya perihal video yang kemarin saya upload ya, yaitu mengenai Donditan dan Hani Kristianto ya, perseteruan mereka dengan Pak Gracia Pelo pada waktu itu yang dimana mereka mengancam akan melaporkan Pak Gracia Pelo, tetapi sayangnya cara mereka melaporkan itu ternyata mereka sendiri melanggar hukum di dalamnya dan saya sudah sudah berikan penjelasan ya di video saya. Tapi ternyata mungkin mereka ini tidak bisa menerimanya sehingga akhirnya mereka menyerang saya balik, teman-teman. Di video yang kemarin saya upload itu, akhirnya Donditan pun dia turut memberikan komentar ya. Bahkan dia bukan hanya berkomentar di video saya tersebut, tapi dia juga memberikan sebuah narasi di channel ya, yaitu di fitur komunitas ya teman-teman. Langsung kita akan lihat ya, apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Donditan ini. Ya, komentarnya seperti apa, sekaligus kita akan menanggapi teman-teman ya. Ya, jadi di dalam channel saya, Donditan ini memberikan komentar begini yang pertama, teman-teman. Di menit keberapa kami menyebarkan nomor HP Gracia Pelo secara lengkap. Video kami belum pernah dihapus tuh. Ini linknya, kata dia. Jadi dia cantumkan linknya. Habis kuota. Waduh, katanya habis kuota. Kita nggak pakai kuota, bos. Kita numpang wifi tetangga. Jadi, ya bukan habis kota ya, kita numpang wifi tetangga. Habis argumen. Lah, wong GP ditantang debat malah kabur. Waduh, jangan sembarangan nuduh-nuduh orang kabur dong. Ya, GP itu Pak Gracia Pelo itu nggak pernah kabur. Cuma kalian aja yang bikin syarat perdebatannya itu ribet. Atau situ mau gantiin GP debat dengan kami. Waduh, ditunggu ya di YPM atau HIT. Ya, dia kasih alamat Gmail. Tenang, keamanan dijamin, kehormatan nggak dijamin. Wah, wah, wah. Sini yang panik atau situ yang gemeteran. Komen ini jangan dihapus ya. Nah, saya juga tanggapi balik ini komentarnya Donditan ya. Saya berikan komentar di situ. Wah, sudah dibuka lagi ya privasi videonya, bos. Jadi gini teman-teman, kemarin itu kan saya di dalam video saya memang awalnya saya cari itu kontennya Donditan ini. Ya, saya sempat cari di pencarian YouTube saya, tapi memang ternyata tidak ketemu. Makanya saya kan berspekulasi di video saya. Saya bilang di situ kemungkinan dihapus atau dibuat secara privasi. Jadi konten kita itu bisa kita privasi teman-teman supaya orang lain tidak bisa mengaksesnya. Makanya saya bilang kemungkinan dihapus atau disembunyikan atau dibuat privasi. Makanya saya bilang, wah sudah dibuka lagi privasi videonya bos. Data pribadi bukan hanya mencakup nomor HP. Nah ini ya, ini nanti teman-teman boleh kunci dulu, nanti saya akan jelaskan. Tapi juga nama lengkap beserta gelar dan alamat yang Anda sebutkan di konten dan thumbnail Anda, apalagi yang lebih parah kamu sematkan kata wanted. Nah, di thumbnail kamu. Kata wanted itu kata serius yang disematkan kepada DPO atau daftar pencarian orang. Dan kata itu hanya bisa dikeluarkan dari pihak hukum atau kepolisian. Jikalau seseorang dinyatakan bersalah dan menjadi buronan, ya, jadi kalau mau berargumentasi dewasa aja bos, tak perlu pakai istilah-istilah provokasi. Karena kan istilah-istilah wanted ya, Pak Gracia wanted ini kan provokasi, memprovokasi umat Islam supaya cari Pak Gracia ya, supaya mungkin menurut mereka diadili lah menurut mereka ini ya. Tapi itu kan nggak perlu lah seperti itu. Yang diluruskan argumentasinya aja, jangan orangnya yang diserang. Ya kalau ada argumentasi ya diserang argumentasinya, bukan orangnya yang diserang. Itu tidak etis dan tidak berpendidikan seperti itu. Nah, ternyata mungkin ada followernya si Donditan yang ikut nimbrung ya di channel saya. Dia juga berikan komentar. Dan komentarnya ini juga lucu, teman-teman. Tidak pernah video itu dihapus dan tidak pernah nomor WA disebarkan.
Kamu kenal delik hukum, siap-siap ya masuk ITE. Waduh, mengancam-ngancam pakai ITE nih. Kalau wanted itu kan karena dia memang wanted bagi umat muslim. Nggak ada unsur pidana di situ. Lokasi dan nama itu juga sudah jadi konsumsi publik, bukan ranah privasi lagi. Nah, ini nih yang namanya orang kurang update. Ya, kurang baca berita nih. Ya, jadi kalau punya smartphone itu dipakailah buat baca-baca berita supaya update ya. Jangan dipakai buat nonton bokep aja gitu ya. Supaya setidaknya wawasan bisa bertambah. Silakan ajukan saja delik hukumnya. Jadi saya berikan komentar balasan ya teman-teman. Silakan ajukan saja delik hukumnya. Jangan cuma bacot. Saya tunggu ya karena saya sudah siapkan counter baliknya. Kalau mau dibikin deliknya saya tunggu ya dari sekarang. Jadi jangan kira saya takut. Kalau mau dilaporkan saya menurut Undang-Undang ITE silakan aja. Jangan cuma ngomong di komentar. Laporkan. Lalu dia balas lagi. WKWK, Gracia Pelo menuduh manajemen Ali Madura asli. Itu kena delik. Pak Ali bukan orang Madura. Itu jelas kena delik hukum disebarkan hoaxnya melalui media sosial. Itu baru bisa dituntut hukum. Kalau nama, identitas, gelar, itu konsumsi publik. Semua orang juga tahu, tidak masalah. Jadi mau main hukum dan nggak berani debat terbuka. Lemah ajaranmu, nggak siap dibedah di meja akademis. Pas masuk penjara mewek kayak Mikana, cewek mewek dihajar narasinya sama Julius HMC. Waduh, wah ini lagi nih ya. Makanya saya bilang ya, setidaknya kalau punya smartphone itu update lah dengan berita-berita terbaru supaya jangan ketinggalan ya. Ini salah satu contohnya. Oke, jadi teman-teman, benarkah nama lengkap itu tidak masalah diumbar ya di publik atau di sosmed ya? Karena kan tadi dia bilang nama itu nggak masalah katanya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, benar nggak ini menjadi masalah nama diumbar? Oke. Jadi pada tanggal 20 September kemarin ya, itu RUU PDP itu sudah disahkan ya oleh DPR dan juga Presiden ya. Nah, di dalam draft tersebut disebutkan bahwa mengungkap data pribadi harus mendapat izin dari pemilik data. Jadi kalau kita mau mengutip data pribadi orang, baik itu nama lengkap dan sebagainya di dalam sosial media, itu harus izin dulu. Kalau nggak izin itu bisa kena pidana ya. Bila tak minta izin dianggap sebagai tindakan melawan hukum, maka pelaku terancam pidana penjara 2 tahun atau denda Rp 20 miliar. Bagi yang menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin, hukumannya semakin berat. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun atau pidana denda Rp 7 miliar. Dalam RUU PDP ada 2 jenis data pribadi. Nah ini, simak ya ini baik-baik buat kalian ya, buat Donditan dan khususnya juga para viewernya yang nggak update. Ya, yang mungkin nggak ngerti tentang hukum, ini simak nih. Dalam RUU PDP ada 2 jenis data pribadi. Apa 2 jenis tersebut? Yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum itu terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau nomor telepon. Sudah ngerti? Sudah ngerti belum? Kalau belum ngerti saya lanjutkan. Itu yang bersifat umum. Nah, lalu ada juga yang bersifat spesifik. Kalau yang bersifat spesifik itu ya bisa catatan kesehatan, lalu juga bisa nomor rekening, ya banyak lah, bahkan juga termasuk data privasi anak dan sebagainya. Itu yang spesifik. Jadi ada 2, data umum dan juga data spesifik. Makanya harus pinter. Jangan ngikutin Donditan. Donditan itu mungkin juga dia nggak update, makanya dia nggak ngerti tentang hukum itu, makanya dia sembarangan kutip namanya Pak Gracia Pelo, nama lengkap, bahkan bukan hanya nama lengkap loh. Dia juga sertakan NIM itu, nomor induk mahasiswanya, di dalam thumbnailnya. Bahkan yang lebih parahnya dia bikin lagi tulisan wanted di situ. Aduh ini kacau sebenarnya. Ya, jadi jangan goblok lah, jangan tolol lah ya. Jadi kalau mau bicara tentang hukum, setidaknya ngerti dulu hukum tersebut ya, supaya akhirnya nggak malah menjadi blunder teman-teman. Jadi itu ya mengapa saya katakan bahwa itulah pentingnya kita mengerti hukum sebelum kita melaporkan orang secara hukum, supaya jangan jadi blunder. Nah mungkin gara-gara argumentasi saya ini tentang hukum ini, ya mereka nggak bisa balas balik lagi, ya mereka nggak bisa serang lagi. Ujung-ujungnya mereka nantangin debat teman-teman, yang sebenarnya itu bukan masalah utama sih. Saya kan hanya meluruskan berdasarkan hukum. Karena mereka menyerang Pak Gracia Pelo, membongkar
data-data pribadinya, bahkan sampai dibilang wanted dan sebagainya. Mereka lalu ngajak saya debat. Aduh, bahkan mereka rame-rame mengintimidasi saya di dalam kolom komentar. Kalau berani debat, jangan monolog. Kamu laki-laki kan, kamu nggak pakai rok kan. Aduh, ya. Sekarang gini loh, saya ini memangnya ada masalah apa dengan Donditan sampai harus diajaki debat? Kecuali ya saya mendebat argumentasinya Donditan ya, atau saya membicarakan tentang Islam lalu Donditan eh, membantah argumentasi saya itu. Oke, akhirnya ada masalah di situ, ada topik. Nah, masalahnya nih topiknya apa? Masalahnya apa kalau mau debat gitu loh. Ya. Jadi supaya kita ini ngerti dulu gitu, mau perdebatkan apa. Jangan hanya cuma nantangin debat ya, nggak berani cemen gitu, nggak berani bukan laki-laki ya. Mau debat apa? Mau debat masalah Muhammad dan Zainab kemarin yang saya repost itu apa yang disampaikan oleh Pak Gracia Pelo. Lah Pak Gracia Pelo aja terbuka kalau mau debat dengan dia ya. Ya tapi intinya kalau ada mau debat minimal ada topik dulu ke saya gitu ya. Jadi ada permasalahannya yang mau diperdebatkan, ada sesuatu yang mau dibahas. Ya jadi kan jelas gitu ya. Ya kalau mau debat ada argumentasi yang perlu diperdebatkan ya silakan. Seperti kemarin Pak Gracia Pelo ya bicara membahas tentang Muhammad dan Zainab, ya serang aja argumentasinya, ajak debat, dia juga udah terbuka debat ya. Cuma masalahnya jangan dibikin ribet. Kita kalau mau debat itu jangan dipersulit ya. Harus bikin beberapa persyaratan, harus di gedung atau hotel bintang 5. Kalau pendeta harus bawa jemaat, harus begini, harus begitu, ya. Bosmu bajir begitu, ya. Di dalam namanya dunia perdebatan, ya itu fasilitas nggak perlu mewah-mewah, ya. Nggak perlu mahal-mahal. Yang mahal itu argumentasinya, ya. Yang mahal itu otaknya, bos. Jangan diperkarakan yang mewah-mewah, harus di bintang 5, harus begini begitu. Transportasi ditanggung setengah-setengah dan sebagainya. Nggak perlu lah dipersulit-persulit seperti itu. Ya kalau mau debat, bikin debat yang setidaknya kita diskusi terlebih dahulu ya. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan debat dengan baik. Jadi ada diskusi dulu lah gitu loh. Bagaimana ya baiknya supaya debat ini bisa berlangsung dengan baik. Jangan cuma dari pihak kalian aja yang mengajukan syarat-syarat debat. Tanya juga ya kepada pihak-pihak kami supaya bagaimana bisa terjadi debat yang baik, nggak perlu banyak keluar biaya yang mahal gitu ya. Ya kalau kalian kan enak, tinggal open donasi, lancar itu banyak umat yang mendukung. Nah kalau saya nggak bisa begitu, ya daripada saya mubazir, buang-buang uang harus bayar di hotel bintang 5 dan sebagainya, mending uangnya saya kasih kepada umat buat makan mereka, itu lebih lebih berfaedah daripada akhirnya menjadi mubazir. Ya, kalau kalian mah enak ya, tinggal open donasi, lancar semuanya. Loh, saya bukan mental donasi, bos. Makanya saya nggak pernah cantumkan nomor rekening saya di channel saya. Beda dengan Donditan. Yang saban hari cantumkan nomor rekening. Jadi lancar, enak. Apalagi dia sampai sombong. Dia tulis di kolom komentar saya, nggak punya duit ya, bos, gitu. Waduh, kalau nggak punya nanti saya bayarin. Saya bahkan sampai beraknya pun saya bayarin katanya di rest area. Sombong sekali Anda, padahal di dalam Islam itu sombong itu dosa loh, ya. Itu kan dosa itu. Tapi kamu sendiri ternyata sombong. Kamu modal open donasi aja sok-sokan sombong, kamu mau bayar-bayarin begini. Sampai kalau memang pakai uang kamu sendiri nggak masalah, kamu sombong. Itu pun walaupun begitu tetap aja namanya dosa itu ya. Jadi jangan begitu Donditan. Kalau kita mau berdebat, yang simpel-simpel aja lah dibuat. Gak usah mubazir, harus keluar biaya besar. Ya, tanya dulu kepada pihak kami bagaimana sebaiknya debat ini kita buat supaya berlangsung dengan baik. Jadi ada kesepakatan bersama gitu loh. Ya, jadi bukan hanya menguntungkan dari pihak kalian, tapi juga ada keuntungannya dari pihak kami. Jadi semuanya adil. Ya, bukan buat aturan sendiri. Lalu ketika kami tidak respon, dibilang kami takut dan pengecut. Waduh, kocak ya memang ya. Oke lah, itu aja lah mungkin yang bisa saya sampaikan ya di video saya ini.
Ya, bagi yang bisa berpikir silakan dipikirkan baik-baik ya. Intinya kami tidak pernah mengelak dari tantangan debat. Ya intinya jangan dipersulit aja sih, itu aja sebenarnya. Dan semoga kalian semua teredukasi ya dengan apa yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.